Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini Pak Ardi akan membahas mengenai Perang Dingin. Sebelumnya, kalian bisa melihat terlebih dahulu video Perang Dingin yang pertama yang sudah Pak Ardi buat, yang membahas mengenai latar belakang Perang Dingin dan bidang-bidang yang dipengaruhi oleh Perang Dingin. Oke, Pak Ardi mulai. Adapun yang akan kita bahas pada video kali ini diantaranya yaitu yang pertama ada perebutan hegemoni, kemudian ada sistem aliansi, kemudian ada kegiatan spionase, perlombaan teknologi persenjataan pada masa Perang Dingin, dan yang terakhir adalah berakhirnya Perang Dingin. Berlangsungnya Perang Dingin. Pasca Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kedua menghasilkan dua negara besar, dua negara adidaya yaitu Uni Soviet dan Amerika. Kemudian wilayah yang kalah yaitu wilayah Jepang, wilayah Italia, dan wilayah Jerman masing-masing diduduki oleh sekutu. Salah satunya adalah wilayah Jerman. Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, atas perjanjian Yalta, wilayah Jerman terbagi menjadi 4 wilayah. 4 wilayah tersebut diperebutkan oleh Inggris, Prancis, Amerika, dan Uni Soviet. Wilayah Jerman terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Jerman Barat dan Jerman Timur, di mana wilayah Jerman Barat itu dikuasai oleh Inggris, Prancis, dan Amerika, sedangkan wilayah Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet. Begitu pula dengan ibu kota Jerman yaitu wilayah Berlin. Berlin Barat dikuasai oleh pihak blok Barat yaitu Inggris, Prancis, dan Amerika, sedangkan Berlin bagian timur dikuasai oleh Uni Soviet yang dibatasi oleh tembok Berlin. Pasca Perang Dunia Kedua, Uni Soviet itu memperluas paham komunismenya yang kemudian menyebar luas ke wilayah Eropa bagian barat. Untuk membendung penyebaran komunisme ini, dari pihak Amerika kemudian mengeluarkan suatu strategi politik namanya containment policy. Strategi ini bertujuan untuk mencegah berkembangnya pengaruh negara. Di antaranya ada negara yang mengeluarkan paham komunisme yaitu Uni Soviet atau Pak Ardi bisa sebutkan Rusia. Untuk itu, Amerika Serikat mengeluarkan satu doktrin yang namanya doktrin Truman. Doktrin Truman ini memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara blok barat, terutama negara-negara yang pasca Perang Dunia Kedua itu mengalami banyak sekali kehancuran. Dengan adanya doktrin Truman ini, Amerika itu bisa mendapatkan sekutu-sekutunya, yaitu diantaranya ada Perancis dan Inggris, serta Jerman bagian barat. Untuk menandingi doktrin Truman tersebut, untuk menandingi politik dari Amerika, maka Uni Soviet mengembangkan satu bantuan juga kepada negara-negara di Eropa Barat, negara-negara di Eropa Timur untuk tetap loyal terhadap Uni Soviet dengan cara mengeluarkan satu kebijakan ekonomi yaitu Molotov Plan. Kemudian selain Molotov Plan, Uni Soviet juga mengeluarkan satu perkumpulan, namanya adalah Comecon atau Comintern Economic, di mana organisasi ini adalah organisasi yang berfokus pada ekonomi pada negara-negara komunis. Berlangsungnya Perang Dingin. Ada beberapa kejadian, ada beberapa konflik yang terjadi pada masa Perang Dingin. Namun di sini Pak Ardi memfokuskan pada 6 konflik saja, karena kalau dari interval 1947 sampai 1991 banyak sekali konflik kalau semuanya dibahas. Maka yang akan dibahas kali ini ada 6 konflik, diantaranya ada konflik Korea, komunisme Cina, kemudian ada konflik Vietnam, konflik Kamboja, kemudian ada komunisme Kuba, dan komunisme di Afghanistan. Perang Korea. Pecahnya Korea
menjadi dua wilayah itu didasarkan pada Konferensi Yalta atau Perjanjian Yalta. Dengan adanya Konferensi Yalta ini, wilayah Korea dibagi atas dua wilayah, yaitu Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Il-sung, kemudian Korea Selatan yang dipimpin oleh Ri Sing-man. Kedua negara ini merupakan sebelumnya adalah satu bangsa yang kemudian terpecah karena adanya dua ideologi. Korea Utara di bawah Kim Il-sung mendapatkan pengaruh komunisme dari Uni Soviet, sedangkan Ri Sing-man dia seorang demokrat, dia mendapatkan pengaruh dari Amerika Serikat. Adanya dua ideologi yang berbeda dalam satu wilayah di Korea ini menyebabkan terjadinya Perang Korea. Untuk lebih lanjut nanti Pak Ardi akan bahas di video selanjutnya, yaitu mengenai konflik kontemporer. Kemudian komunisme di Kuba. Munculnya satu tokoh yaitu Mao Zedong atau Mao Zedong. Itu memberikan dampak penyebaran paham komunisme di Cina sendiri. Cina itu menyebarkan ajaran komunisme, tujuannya adalah untuk menyasar ke wilayah Asia Tenggara. Cina menginginkan bangkitnya Cina kuno yang wilayahnya sangat luas. Kemudian kebangkitan ini ditandai dengan menyebarnya paham-paham komunisme di Asia Tenggara, diantaranya seperti di Vietnam, kemudian di Kamboja, bahkan di Indonesia pernah terjadi munculnya komunisme itu. Selanjutnya komunisme di Vietnam. Vietnam merupakan wilayah jajahan dari Perancis. Pada masa setelah Perang Dunia Kedua, wilayah yang diduduki oleh Perancis kemudian mendapatkan pengaruh yang sangat besar dari komunisme Cina, yang kemudian terjadi sebuah perlawanan di wilayah Vietnam. Wilayah ini kemudian menjadi konflik antar dua ideologi, yaitu ideologi komunisme dan liberalisme, karena orang-orang Vietnam sendiri itu mendapatkan ideologi dari Cina, yaitu komunis, sedangkan Prancis itu di belakangnya ada Amerika yang membantu secara persenjataan, dan berakhirlah dua kelompok ini antara Viet Cong. Viet Cong itu adalah militan dari Vietnam, sedangkan lawannya adalah orang-orang Prancis. Akhir dari konflik Vietnam ini dimenangkan oleh Viet Cong atau orang-orang Vietnam sendiri, dan kemudian Prancis harus rela kalah dari Vietnam sendiri. Kemudian pada kelanjutannya Perjanjian Jenewa itu mengakhiri konflik di antara keduanya, di mana Vietnam Utara kemudian menjadi wilayah komunis dan Vietnam Selatan kemudian dikuasai oleh Prancis, yaitu sebagai wilayah yang demokrasi. Namun pada kedepannya wilayah Vietnam Selatan itu mengalami kekalahan dan murni sampai sekarang Vietnam itu masuk ke negara komunis. Selanjutnya ada Kamboja. Latar belakang konflik antara Kamboja dan Vietnam itu didasari atas perbatasan Kamboja-Vietnam. Konflik di antara dua negara ini, dua negara yang sama-sama komunis, itu merupakan konflik kelanjutan dari konflik Sino-Soviet atau konflik antara Cina dan Uni Soviet. Konflik ini kemudian meluas hingga perbatasan-perbatasan di antara Kamboja dan Vietnam. Kemudian komunisme di Kuba. Di sebelah kiri slide kalian bisa lihat ini adalah tokoh dari Kuba, yaitu Fidel Castro. Dia adalah seorang sosialis komunis yang kemudian memperjuangkan pemerintahan Kuba. Sebelum adanya komunisme di wilayah Kuba itu dipimpin oleh seorang liberalis yang diktator yang kemudian ditentang oleh Fidel Castro.
Kemudian setelah perang-perang tersebut, wilayah Kuba menjadi wilayah komunis. Dan hal tersebut sangat mengancam Amerika Serikat karena wilayah Kuba itu sangat dekat dengan Amerika Serikat dan sangat mungkin apabila Kuba itu menyimpan nuklir yang dipakai untuk menyerang Amerika. Maka terjadilah yang namanya invasi Teluk Babi, yaitu pada tahun 1961. Invasi Teluk Babi ini dilakukan oleh CIA yang bertujuan untuk menghancurkan komunisme di Kuba. Pada akhirnya invasi CIA ini berhasil ditumpas oleh Fidel Castro dan sampai sekarang pun Kuba itu menjadi wilayah komunis. Yang terakhir ada komunisme di Afghanistan. Komunisme di Afghanistan ini merupakan pertentangan antara komunis dari Afghanistan sendiri dan liberalis Afghanistan. Keduanya merupakan satu bangsa yang dimana di belakang di antara satu bangsa tersebut ada dua kekuatan yang bermain, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Perang dari Afghanistan ini kemudian dimenangkan oleh orang-orang liberalis yang membantu para mujahidin yang kemudian memaksa Uni Soviet untuk mundur di perebutan hegemoni di wilayah Afghanistan. Pembahasan selanjutnya adalah sistem aliansi atau perkumpulan militer dari berbagai negara yang ikut serta dalam perang dingin. Sistem aliansi di masa perang dingin dibagi menjadi 5 sistem aliansi, diantaranya ada Kominform, NATO, Pakta Warsawa, dan SEATO, dan Pakta ANZUS. Kominform ini merupakan singkatan dari The Communist Information Bureau. Ini didirikan pada 1947 yang bertujuan untuk mewadai kerjasama partai-partai komunis di Eropa. Kemudian ada NATO, North Atlantic Treaty Organization. Ini merupakan organisasi yang bertujuan untuk membendung komunisme di wilayah Eropa Barat, dan anggotanya ini adalah anggota dari negara-negara liberalis di wilayah Eropa Barat. Kemudian ada Pakta Warsawa. Pakta Warsawa merupakan organisasi tandingan untuk NATO sendiri. Kemudian ada SEATO atau Southeast Asian Treaty Organization. Ini merupakan organisasi yang bertujuan untuk membendung komunisme di wilayah Asia Tenggara dengan anggotanya diantaranya seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir ada Pakta ANZUS. ANZUS merupakan singkatan dari 3 negara. A-nya adalah Australia, kemudian NZ-nya adalah New Zealand, US-nya adalah United States. Tujuan dari berdirinya Pakta ANZUS ini merupakan organisasi yang digunakan untuk membendung komunisme di wilayah Australia dan New Zealand. Kegiatan spionase pada masa Perang Dingin. Ada 2 organisasi spionase pada masa Perang Dingin, diantaranya ada KGB, Komitet Gesinnungsstefnoi Bezopasnosti. Ini merupakan organisasi spionase untuk memata-matai baik di Amerika maupun di negara-negara di seluruh dunia. Sedangkan tandingan dari KGB, yaitu ada CIA, Central Intelligence Agency. Ini merupakan organisasi dari Amerika Serikat untuk memata-matai kegiatan komunis Uni Soviet. Kemudian ada perlombaan nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kita ketahui sendiri bahwa ketika 6 dan 9 Agustus 1945, 2 wilayah dari Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki ini dibom atom oleh Amerika Serikat. Dengan adanya bom atom tersebut menandakan bahwa muncul satu senjata baru yang digunakan untuk pemusnah massal.
pada masa Perang Dingin, antara Uni Soviet dan Amerika itu masing-masing mengembangkan senjata atom. Dan kemudian karena adanya perkembangan yang sangat pesat, ini memungkinkan PBB yang kemudian membuat satu aturan mengenai pengembangan atom. Hal ini kemudian dibentuklah satu badan, yaitu Atomic Energy Commission. Ini bertujuan untuk mencari jalan dan cara untuk mengembangkan penggunaan tenaga atom untuk maksud damai serta mencegah penggunaan untuk tujuan perang. Jadi di sini kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa adanya perkumpulan ini, yaitu perkumpulan dari Atomic Energy Commission ini, PBB itu tidak menginginkan adanya peperangan menggunakan tenaga nuklir. Akhir dari Perang Dingin. Bertemuannya dua negara antara Amerika Serikat dan Uni Soviet kemudian mendeklarasikan perdamaian di antara keduanya untuk mengakhiri Perang Dingin. Pertemuan ini dilakukan pada puncak pertemuan Malta, di mana Uni Soviet itu diwakili oleh Mikhail Gorbachev, dan kemudian dari Uni Soviet sendiri ini kemudian mengeluarkan satu jargon, mengeluarkan satu istilah, yaitu Glasnost, Perestroika, dan Demokratisasi, di mana Uni Soviet memutuskan untuk mengakhiri Perang Dingin tersebut. Hal ini kemudian menjadikan pertentangan di antara dua negara adidaya ini berhenti sampai sekarang. Oke, materinya cukup sekian. Ini memang Pak Ardi buat secara ringkas karena kalau Pak Ardi bahas secara rinci di semua materi di Perang Dingin maka akan sangat panjang sekali. Untuk lebih jelasnya, kalian baca materi materi yang sudah Pak Ardi berikan. Akan Pak Ardi kasih materi di link di deskripsi, nanti dibaca semua. Apabila masih ada kesulitan dalam memahaminya, nanti bisa bertanya langsung ke Pak Ardi. Oke, terima kasih.